Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS. Kisah ini adalah lanjutan dari Santet Kembang Ambien. Siapa itu Darmain? Dan ini dia selengkapnya, Santet Sambernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pekalongan tahun 2014. Sudah 7 tahun lamanya semenjak kematian Pak Ajis, keluarga Ibu Sutini mulai membaik dari tahun ke tahun. Sekarang Nindya telah bisa melupakan akan secara perlahan rasa sakitnya yang terjadi di tahun 2007 silam. Ia memutuskan untuk tetap fokus kepada satu tujuan, yaitu mencari nafkah dan mengembalikan sisa-sisa memori kelamnya untuk menjadi sebuah batu loncatan yang lebih baik. Lain hal dengan Ibu Sutini dan Nindya. Ibu Suminah justru lebih banyak mengurungkan diri di dalam sebuah kamar yang telah disediakan oleh Ibu Sutini, anak dari Ibu Suminah. Akan tetapi, dari lubuk hati yang paling dalam, Ibu Suminah masih merasa ada suatu kejanggalan terkait serangan 7 tahun yang lalu, saat dimana dirinya baru-baru menyadari jika Darmain, orang yang membunuh tanpa tangan keluarga adiknya dan juga Pak Ajis, masih tetap eksis di sekitaran tempatnya berada. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak Santet Kembang Ambien, sebelum kisah ini ya, teman-teman bisa lihat ke deskripsi, linknya ada di situ. Tinggal disentuh linknya, nanti otomatis menuju ke Santet Kembang Ambien. Dan kita lanjut. Setiap paginya, Ibu Suminah selalu keluar kamar untuk berjemur di bawah panas terik matahari. Di sela-sela dirinya sedang menikmati kehangatan matahari pagi, Ikrar datang sambil mengucapkan salam ke arah Ibu Suminah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ono pondung, ada apa? Simbah gimana keadaannya? Alhamdulillah sedikit membaik. Gimana kabarmu? Alhamdulillah Mbah, aku dan keluargaku baik-baik saja. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ada perlu apa datang kemari? Ikrar mau menanyakan sesuatu kepada Simbah terkait Darmain. Ibu Suminah langsung terdiam saat nama Darmain disebutkan di hadapannya. Jangan sebut nama itu di hadapanku, Nak. Aku sudah muak dengan nama itu. Maaf, Mbah, bukan bermaksud lancang. Tapi apakah Simbah tahu di mana Darmain? Ibu Suminah menatap ke arah langit secara perlahan. Ia baru saja melihat kawanan burung melintasi atap langit secara perlahan. Rasanya ia baru saja menikmati pemandangan alam yang sebenarnya, semenjak dirinya harus disibukkan dengan permasalahan internalnya. Dahulu, dia hanyalah seorang tangan kanan dari seorang bos besar. Tapi dia juga memiliki ilmu kanuragan yang tidak sebanding dengan manusia zaman sekarang. Jelas Bu Suminah. Maksud Mbah, dia sulit dibunuh. Tubuhnya tidak pernah tua dan ilmunya semakin meningkat. Jadi sampai detik ini Darmain masih hidup. Dia bagaikan iblis atau setan yang hidup abadi tanpa aturan takdir. Tapi Mbah, bukankah manusia itu ada waktunya sendiri? Waktu hanya sebagai patokan yang kita ketahui. Namun mereka yang melawan perintah Tuhan, waktu adalah sebuah jarum yang dijatuhkan ke tumpukan jerami. Dengan begitu, Ikrar dapat menyimpulkan bahwa ketika tahun 1990, saat Pak Cokro, tuan dari Darmain, meninggal dunia, dia masih tetap utuh abadi karena ilmu kanuragan yang dimiliki olehnya. Kekuatan ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Darmain tidak lepas dari tempatnya berasal, yaitu daerah B, dan tempat yang sekarang ditempati yaitu daerah P. Kedua daerah tersebut memiliki benang merah yang saling berhubungan,
di mana para dukun di sana sudah terbiasa untuk berkamuflase dan bercampur layaknya masyarakat biasa. Tidak heran jika kasus santet di daerah P lebih banyak dibanding daerah lain selain daerah B. Konon katanya, orang yang memiliki kemampuan kamuflase seperti ini adalah orang-orang yang memang sedang melacak para korbannya di setiap saat. Baik dalam kondisi pagi hari, siang, atau malam, mereka semua bagaikan algojo yang mencari tumbalnya dengan cara apapun. Ketika ada salah satu korbannya yang berjalan secara bebas di pinggiran jalan, maka dia sudah dijadikan target dengan waktu yang sangat cepat. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki rasa ampun terhadap satu sama lain, apalagi dalam masalah bisnis dan dendam. Dukun yang berkamuflase akan menyelinap di balik kata pertemanan dan persaudaraan yang mungkin saja tidak bisa diketahui karena sifat dan karakter mereka benar-benar tidak bisa ditebak satu sama lain. Ikrar sebenarnya masih belum menerima ketika kasus yang terjadi kepada kakaknya merupakan sebuah naluri balas dendam 27 tahun yang lalu. Ia sendiri tidak mengetahui sedikit pun terkait masa lalu yang dialami oleh Ibu Suminah saat itu. Yang Ikrar ketahui, saat itu Ibu Suminah hanya melindungi Romo. Tidak ada satupun hal yang berkaitan dengan dendam. Hanya saja, saat itu Romo menceritakan secara detail kejadian santet tumpes kelor keluarganya kepada Ibu Suminah. Dengan begitu, sejarah akan terukir dan perihal santet yang mengerikan ini akan terus diingat oleh orang-orang terdekatnya. Bukan hanya itu saja, Romo juga menceritakan hal yang lebih jelas terkait orang yang menyerang santet tersebut. Romo menyebutkan 2 orang yang menjadi tabir kebusukan dari penyerangan santet yang mengenai keluarganya. Dengan begitu, nama kedua yang dijadikan sebagai pelaku penyantetan ini selalu diingat oleh Ibu Suminah agar dirinya bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap penyerangan yang ada. Dan sekarang, setelah membunuh Pak Ajis, Ibu Suminah semakin takut dan tak tahu harus bagaimana. Dia hanya bisa berlindung kepada anak perempuannya yang bernama Ibu Sutini. Sedangkan anak-anak lainnya ada yang berada di luaran kota. Hari itu, mereka berdua tidak membahas terlalu banyak mengenai Darmain. Ibu Suminah hanya berpikiran bahwa Darmain adalah manusia yang telah menyatu dengan ilmu hitam, sehingga kehadirannya merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Belum lagi, kehadiran Darmain sendiri benar-benar telah menjadi bukti akan pembalasan dendam yang telah lama terkubur. Tuanya, yaitu Cokro, adalah bukti dari pembalasan dendam yang akan terus diingat hingga bisa membunuh seluruh keluarga lainnya. Mengenai kematian Cokro sendiri, banyak spekulasi yang berkembang. Kabarnya saat kematian Pak Suryo dan Karyo, Mbah Sumerep melemparkan santet yang masih berada di sekitaran rumah milik Romo. Mbah Sumerep sengaja yang membantu pemakaman keduanya. Masing-masing dari mereka diberi jarak antara badan dan juga posisi tanah agar tidak saling menyentuh. Lalu Mbah Sumerep juga melemparkan ayam berwarna putih untuk berlari ke arah pelaku dari santet tersebut. Dan benar saja, 10 tahun kemudian Pak Cokro meninggal dunia. Jika memang Pak Cokro meninggal dunia karena sakit, mana mungkin Darmain akan membalaskan dendam ke keluarga lainnya, seperti Ibu Suminah dan juga para mantunya. Itu berarti Darmain saat itu melarikan diri ke daerah lain agar dirinya tidak bisa dideteksi oleh Mbah Sumerep, dikarenakan dia telah mengetahui terlebih dahulu jika Mbah Sumerep lah yang mengembalikan santet itu sendiri. Lalu, perihal penyebab gila Mbah Sumerep dan Romo, keduanya terikat oleh satu ajian yang diyakini sebagai sebuah ajian yang mengerikan, di mana keduanya terkena ajian tali mongso atau ajian yang mengikat para korbannya hingga meninggal dunia.
Ajian ini memiliki bentuk seperti ular yang melilit seluruh tubuh korbannya hingga menjadikan korbannya merasa kesakitan di tiap waktu. Lalu, ajian ini juga bisa membuat korbannya hilang ingatan atau gila, karena sifat dari ajian ini sendiri adalah menghancurkan secara perlahan sisa-sisa dari korban sendiri. Selain itu, mereka yang terkena ajian ini akan merasa seluruh tubuhnya sakit tanpa sebab dan benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar merasakan dan paham akan energi negatif yang terpancarkan dari ajian ini sendiri. Dalam menanggulangi ajian ini, ada beberapa cara yang memang harus dilakukan. Ibu Suminah mengatakan, ajian ini benar-benar akan terlepas dari tubuh korbannya jika si korban sendiri melakukan ibadah secara ikhlas dan sabar. Selain itu, ia juga harus memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Karenanya, ajian ini bukanlah sembarangan untuk bisa dipatahkan. Banyak orang yang terikat ajian ini hingga bertahun-tahun karena dibawa ke tempat yang salah, seperti dukun atau orang-orang yang menganut ilmu hitam. Ajian ini akan semakin kuat jika korbannya dibawa ke tempat yang memiliki energi ilmu hitam atau negatif dengan taraf yang cukup tinggi. Artinya, ilmu hitam adalah makanan bagi ajian ini sendiri. Tidak banyak dari mereka yang justru terjebak dari rayuan para dukun yang berkamuflase yang sering menawarkan banyak hal terkait cara melepaskan bentukan ajian seperti ini. Pada akhirnya, orang yang terkena atau mendapatkan serangan ajian ini, mereka akan diserang oleh beberapa hal yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah 1. Rasa putus asa yang berlebihan. 2. Depresi yang berkepanjangan. 3. Kurangnya semangat diri untuk bertahan hidup. 4. Keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena itu, Ibu Suminah sendiri menilai bahwa ketika Romo terkena ajian ini, dirinya berada di fase kurangnya semangat diri untuk bertahan hidup. Hal lain yang menjadi penyebab dari faktor utama dari ajian itu sendiri adalah meningkatnya rasa was-was dari diri Romo, sehingga dia tidak bisa menanggulangi dan menyeimbangkan sesuatu yang mempengaruhinya. Pada akhirnya, Romo adalah salah satu korban dari banyaknya korban yang bisa dibilang beruntung karena masih diberikan kehidupan walau dalam kondisi yang mengenaskan. Kembali lagi ke Darmain. Menurut Ibu Suminah, Darmain memiliki banyak ilmu kanuragan yang ia dapatkan secara bertahap. Ilmu kanuraganya itu sendiri ia dapatkan dari bagian selatan Jawa yang sering dikaitkan dengan keberadaan Ratu Selatan. Dan ritual yang dihadapinya pun tidaklah mudah. Ia harus berani melawan arus ombak di tengah malam agar ilmu yang didapatkannya menyatu dalam tubuh. Sehingga dalam usianya yang sudah terbilang cukup tua, Darmain masih terlihat muda. Ibu Suminah sendiri belum pernah bertemu dengan Darmain, tapi dirinya seperti tidak asing dengan sosok Darmain. Bisa dibilang saat dirinya dalam posisi hati yang tidak tenang, sosok Darmain akan masuk ke dalam mimpinya dan akan menyumbatkan kalimat-kalimat ancaman kepada Ibu Suminah sendiri. Karenanya, dari generasi yang ada, Ibu Suminah adalah saksi yang masih hidup setelah Romo. Artinya, jika Ibu Suminah sendiri dibunuh, maka Darmain akan hidup dalam keadaan sentosa. Namun Ibu Suminah tidak seperti apa yang dipikirkan Darmain. Ia sengaja menyuruh kedua anaknya yang laki-laki untuk keluar dari Pekalongan agar seluruh keluarganya bisa selamat dari jeratan Darmain sendiri. Bisa dibilang, ilmu Darmain yang sekarang sudah sebanding dengan salah satu anak dari Ibu Suminah. Anak itu bernama Pak Arianto, orang yang pernah masuk ke dalam dimensi waktu lain bersama dengan Darmain. Pak Arianto sendiri adalah orang yang pernah bertemu dengan Darmain, dan Darmain sendiri menganggap Pak Arianto beserta dengan keturunannya adalah musuh baginya sendiri. Ibu Suminah
dikenal dengan orang yang sangat teliti. Saking telitinya, beliau paham siapa orang yang benar-benar akan menjatuhkan keluarganya sendiri. Sebenarnya, saat dirinya mengetahui kalau adiknya yaitu almarhum Pak Suryo meninggal dunia karena kecelakaan, Ibu Sumina sudah mengetahui akan dampak dan resiko ketika dirinya membawa Romo ke rumahnya. Hal ini diperjelas oleh suaminya yang bernama Pak Sabar. Pak Sabar mengatakan jika Romo hanyalah perangkap, Romo hanyalah umpan untuk mengetahui keluarga-keluarga lainnya. Jika memang dibenarkan, Romo akan dijadikan sebagai tumbal dan digantikan dengan keluarga lainnya. Dengan itu, keluarga Pak Cokro bisa menginvasi lebih banyak lagi harta yang disembunyikan oleh keluarga Pak Suryo. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Sabar benar-benar terjadi. Sebelum Pak Sabar meninggal, dia meminta kepada istrinya yaitu Ibu Sumina untuk tidak melibatkan anak-anaknya dalam masalah ini. Hal yang ditakutkan dari almarhum Pak Sabar sendiri, jika Ibu Sumina melibatkan kepada anak-anaknya yang lain, maka santet ini akan terus berjalan hingga keturunan selanjutnya. Alhasil, mereka yang hidup dalam ketidaktahuan akan dunia semacam ini, mereka akan menjadi beban dalam kehidupannya sendiri. Terlebih lagi, santet adalah suatu tindakan kriminal yang tidak memiliki bekas atau meninggalkan tanda dan sidik jari dari pelaku sendiri. Itu artinya resiko akan kematian atau penderitaan untuk generasi selanjutnya di keluarga Ibu Sumina sangatlah besar. Bisa dibilang, mereka yang mencoba untuk melarikan diri dari takdir yang sebenarnya, mereka semua juga akan terkena imbasnya. Entah mengapa, hari itu Ibu Sumina tidak banyak bicara saat Ikrar memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar Darmain. Ibu Sumina hanya meminta kepada Ikrar untuk tidak terlalu jauh dalam mencampuri urusan ini. Namun, sepeninggal kematian Pak Ajis, rasa dendam Ikrar semakin membara. Dia bahkan menantang Darmain untuk saling menumpahkan darah satu sama lain, walaupun besar resikonya. "Bah, di mana Darmain berada sekarang?" "Untuk apa kamu mencari Darmain, Krar?" "Aku ingin bertemu, Mbah." Ibu Sumina menatap Ikrar sejenak. Ia menyadari jika adik dari almarhum Pak Ajis ini memiliki tekad yang sama seperti anaknya yang berada di Cirebon, Pak Arianto. "Ilmumu belum tinggi, Nak." "Apa harus berilmu tinggi dulu agar bisa membunuhnya, Bah?" "Membunuh seseorang lebih mudah dengan sekedar ucapan. Tapi pernahkah terbayangkan jika dia bisa mengikatmu hingga berbulan-bulan?" "Maksud Mbah?" "Kamu harus ingat akan ajian tali mongso yang dimiliki oleh si Darmain. Ajian itu bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh, walau dia tidak mengenalmu sekalipun. Kamu tidak akan mampu melawannya." Mendengar hal itu, Ikrar langsung menundukkan kepalanya. Dalam hatinya seperti ada penyesalan karena tidak bisa membunuh Darmain sekalipun. Ingat akan hal ini. Isi tapi kosong. Kosong tapi isi. Dalam makna falsafah Jawa, isi tapi kosong dan kosong tapi isi adalah sebuah penggambaran terhadap orang-orang yang memiliki keilmuan, namun dirinya tidak mau diungkapkan secara terang-terangan. Sedangkan banyak juga orang yang mampu merasa memiliki banyak keilmuan, terutama keilmuan kanuragan, namun di dalam wadahnya, diri sendiri, tidak ada sesuatu pun yang menetap di dalamnya. Hal ini menjadi fenomena yang unik, di mana sosok Ikrar yang hanya memiliki intuitif menantang Darmain yang memiliki ajian tali mongso dan dalang dari penyerangan dua santet mematikan, yaitu santet tumpes kelor dan santet kembang amben. "Sudahlah, istirahat saja. Atur dirimu sendiri. Kita menunggu waktu." "Sampai kapan, Bah?" "Sampai saat dimana Darmain akan muncul nanti." "Kapan, Bah?" "Saat ajian itu dikeluarkan." Selain itu, Pak Arianto sudah seringkali dimimpikan oleh seseorang yang mengancam dirinya dan juga seluruh keluarganya untuk dibunuh secara bertahap.
Kehancuran yang ditampakkan dari orang yang mendatangi Pak Arianto dalam mimpi benar-benar memberikan efek yang mengerikan pada kondisi psikis Pak Arianto sendiri. Terkadang beliau hanya bisa melihat anak-anaknya bermain di luaran sambil memberi makan ayam kesayangannya. Selain itu, ia juga merasa kasihan dengan istrinya yang sangat tulus dalam memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Dalam kesendirian, Pak Arianto hanya bisa termenung. Ia membayangkan nasib yang akan diterimanya jika kejadian yang sama akan terulang kembali. Terlebih lagi terhadap salah satu anggota keluarganya yang terbilang sangat minim akan pengetahuan mistis dan lainnya. Kala itu, Pak Arianto sedang duduk di depan rumah bersama dengan tetangga lainnya. Kebetulan, istrinya baru saja melahirkan anak keempat semenjak 2 bulan yang lalu. Anak itu diberi nama Permata. Hal ini dikarenakan mata dari anak itu bagaikan permata yang sangat indah dan benar-benar memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat itu sang bayi sedang berada di dalam kamar sendirian. Namun karena rumah Pak Arianto masih berdekatan dengan pepohonan yang ada di belakang rumahnya, tentu saja banyak gangguan-gangguan seperti hewan buas yang ada di sekitarannya. Tiba-tiba saat di sore hari, Ibu Sofia, istri dari Pak Arianto, ingin memasuki kamar milik anaknya yaitu Permata. Namun, saat dirinya masuk ke dalam kamar, Ibu Sofia mendengar suara desisan ular yang begitu jelas. Ibu Sofia pun mencari sumber suara itu. Dia pun mengecek seluruh ruangan di kamar anaknya. Namun, saat dirinya sedang mengecek di sekitaran tubuh Permata, tiba-tiba suara desisan ular itu berada di sekitaran selimut yang membaluti tubuh Permata. Dengan cepat, Ibu Sofia mengangkat tubuh Permata. Saat Ibu Sofia mengangkat tubuh Permata, ia terkejut melihat 2 ekor ular yang saling melilit satu sama lain di antara selimut yang menutupi tubuh Permata. Melihat hal itu, Ibu Sofia pun langsung berteriak dengan kencang sambil memanggil-manggil nama Pak Arianto. Mas, ada ular." Pak Arianto bersama dengan teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar anaknya dan melihat 2 ekor ular yang hendak mengarahkan serangannya kepada istrinya. Tentu saja hal ini membuat Pak Arianto langsung bergegas menyuruh istrinya untuk keluar terlebih dahulu demi menyelamatkan Permata dan juga dirinya. Sedangkan teman-teman Pak Arianto, mereka langsung mengambil alat seadanya untuk mengeluarkan ular tersebut dari dalam kamar. Ular itu berjenis weleng yang konon dapat membunuh seseorang dengan cepat. Setelah mengamankan Ibu Sofia dan Permata, Pak Arianto masuk kembali ke kamar Permata dan membantu teman-temannya untuk mengeluarkan ular tersebut dari rumah. Kurang lebih hampir 15 menit, akhirnya Pak Arianto berhasil mengeluarkan 2 ekor ular tersebut. Singkat cerita, para warga sudah ramai di luaran rumah. Banyak dari mereka yang penasaran akan keributan yang terjadi di rumah Pak Arianto yang disebabkan oleh ular tersebut. Setelah ular itu dikeluarkan, Pak Arianto berinisiatif membuat lubang yang digunakan untuk membakar ular tersebut. Awalnya, para tetangga dan teman-temannya tidak setuju jika ular tersebut dibakar. Namun Pak Arianto sendiri sudah mengira kalau ular ini bukan ular sembarangan. Ular ini adalah bentuk dari serangan yang dilakukan oleh seseorang untuk keluarganya. Akhirnya, Pak Arianto pun langsung menggiring ular tersebut untuk masuk ke dalam lubang yang dibuatnya sedalam 1 hasta. Bersamaan dengan itu, Pak Arianto langsung menyirami ular tersebut dengan menggunakan minyak tanah dan langsung membakarnya. Saat Pak Arianto membakar ular tersebut, tiba-tiba ia mendengar sesuatu seperti suara teriakan minta tolong dari dalam lubang tersebut. Suaranya lirih, tapi sedikit jelas. Pak Arianto tidak tahu apakah suara minta tolong tersebut benar-benar memang dari ular tersebut atau memang sekedar sesuatu yang bisa membuat bingung dirinya sendiri. Setelah ular tersebut sudah hangus terbakar, Pak Arianto segera mengubur ular tersebut dan menyiraminya dengan sebuah air yang telah dibacakan doa. Tujuannya adalah
agar ular tersebut tidak datang kembali yang eksistensinya sendiri bisa mengancam seluruh keluarganya yang ada di rumah. Dan beruntungnya tidak ada satupun tanda kalau ular tersebut datang kembali. Namun saat malam harinya, Pak Arianto tidak bisa tertidur. Ia seperti masih mengingat sesuatu yang mengganjal dalam dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan ular adalah hewan dilambangkan sebagai suatu petaka atau berita yang ingin diterima oleh seseorang. Jika ular tersebut benar-benar ingin memberi pesan, berarti akan ada sesuatu yang terjadi pada Pak Arianto sendiri. Saat itu Pak Arianto memaksa kedua matanya untuk terpejam. Tidak berselang lama, Pak Arianto pun tertidur. Dalam tidurnya, beliau melihat seorang pria dan mengenakan jubah hitam yang sedang dikelilingi oleh 3 sosok dengan menggunakan jubah dan penutup kepala berwarna hitam. Orang tersebut memberikan salam kepada Pak Arianto. "Selamat bertemu kembali," ucap pria misterius itu sambil menundukkan kepalanya. "Siapa kamu?" tanya Pak Arianto. "Keluarga Suryo, adik dari Ibu Sumina telah dihancurkan. Lalu keluarga kakakmu sudah aku pecahkan. Kini, silahkan tentukan pilihan. Anakmu yang akan dijadikan korban selanjutnya atau ibumu sendiri." "Apa maksudmu, ha?" "Ibumu telah menyelamatkan Romo. Dengan begitu, seluruh kejahatan tuanku telah diketahui secara jelas. Apakah aku hanya diam saja?" "Oh tidak, aku akan menghancurkan terah keluargamu dan akan membuat kehidupanmu berantakan." Bersamaan dengan itu, dari jubah hitam milik pria misterius tersebut keluar puluhan ular yang jenis dan warnanya sama seperti ular yang berada di rumahnya. Ular ini adalah ajian tali mongso. Ajiannya mengikat tubuh manusia hingga menderita. Ular-ular tersebut berjalan ke arah tubuh Pak Arianto. Namun dengan tenangnya, Pak Arianto cukup menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Ular-ular tersebut akhirnya menghilang begitu saja. Pria misterius itu benar-benar terkejut saat melihat Pak Arianto berhasil menghilangkan ular-ular yang hendak menyerangnya. Pria misterius itu langsung mundur beberapa langkah. Ia seperti merasa ketakutan saat Pak Arianto memberikan pertanda akan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Kau Darmain kan?" ucap Pak Arianto. Lalu pria misterius itu hanya terdiam. Ia tidak menjawab apapun. "Kau yang telah membunuh keluarga Suryo kan? Lalu baru-baru ini kau juga membunuh Ajis. Dan sekarang siapa yang ingin kau bunuh?" Pria itu hanya terdiam. Ia pun menepuk-nepuk kedua tangannya seperti tanda meremehkan segala perkataan yang dilontarkan oleh Pak Arianto. "Kau mau tahu siapa korban berikutnya?" "Siapa? Cepat jawab." Ibumu, dan ibumu." Mendengar jawaban dari pria misterius tersebut, Pak Arianto langsung bereaksi dan langsung terbangun dari tidur. Ia merasa jika mimpinya barusan adalah mimpi terburuk dalam hidupnya. Beliau kemudian melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kepala Pak Arianto tiba-tiba menjadi sakit. Beliau merasa pria yang berada di dalam mimpi tersebut akan segera membuat pertikaian kembali. Berarti target selanjutnya adalah ibuku, Ibu Sumina. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Restu Wiratmaja. Mampir juga ya ke channelnya Mas Wira. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja, nanti otomatis masuk ke channel beliau, Mas Restu Wiratmaja. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sejauh ini menyimak di Tony FS. Terima kasih teman-teman. Tanpa kalian, saya nggak akan bisa semangat membacakan kisah-kisah. Saya pamit ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.